nomor 3, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Saya malu katanya. Ya. Beliau malu karena timnas Indonesia diperkuat oleh 9 pemain naturalisasi. Kenapa harus malu ya Pak ya? Mereka itu juga adalah warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara Indonesia, sudah disumpah. Dan mereka-mereka ini adalah juga punya darah Indonesia dari neneknya, dari kakeknya. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kritikan dari Peter Gonta, ya, mantan dubes RI untuk Polandia yang merupakan politisi. Ya, Peter Gonta ini memposting kritikannya yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang dia jawab sendiri di akun Instagramnya. Awalnya beliau menulis, "Saya sungguh galau. Saya akan posting status yang akan membuat follower saya marah, tapi tidak apa saya ambil resiko ini karena saya mau menjaga martabat bangsa saya." Buka Peter Gonta dalam unggahannya di Instagram @petergonta. Ya, dengan membubuhkan lambang PSSI di sampingnya ya. Di sampingnya Peter Gonta menulis beberapa pertanyaan dan dia jawab sendiri. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang beliau tulis di Instagram dan beliau jawab sendiri. Nomor 1, apakah Anda cinta PSSI? Jawabannya, saya cinta ya. Kalau ditanya apakah Peter Gonta cinta PSSI, jawabannya beliau pasti cinta. Semua orang juga cinta PSSI lah ya. 2, apakah Anda cinta bangsa? Ya, saya cinta katanya. Terus nomor 3, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Saya malu katanya. Ya, beliau malu karena timnas Indonesia diperkuat oleh 9 pemain naturalisasi. Kenapa harus malu ya Pak ya? Mereka itu juga adalah warga negara Indonesia yang sudah menjadi warga negara Indonesia, sudah disumpah. Dan mereka-mereka ini adalah juga punya darah Indonesia dari neneknya, dari kakeknya. Saya balikin lagi ke Bapak misalkan nih. Bapak sekarang kan dulu pernah di Polandia. Anaknya misalkan kan nikah sama orang Polandia. Anak cucu Bapak mau membela timnas Indonesia boleh enggak? Tinggal di Polandia, apakah dia nanti adalah orang asing? Bapak terima enggak? Enggak juga kan? Itu kan cucu Bapak. Walaupun lahir dan besar di Polandia misalkan nanti ya, ini cuman misalkan. Logikanya seperti itu. Tapi oke lah, itu kan pemikiran sendiri-sendiri ya. Nomor 4, apakah kita bangsa besar? Saya rasa demikian ya. Memang kita adalah bangsa besar ya. 270-an juta masyarakat Indonesia, nggak besar gimana. Malaysia aja cuman berapa? 30-an atau 40-an juta. Nomor 5, apakah Anda tahu bahwa naturalisasi mereka hanya sementara karena mereka mempunyai 2 paspor? Nanti kalau sudah selesai main di Indonesia, mereka akan buang status WNI mereka. Saya tahu ya. Ya itulah keistimewaan sebenarnya ya. Keistimewaan sebagai seorang pemain sepak bola. Kalau Indonesia kan sebenarnya nggak menganut 2 kewarganegaraan ya, tapi dikhususkan untuk yang mengharumkan nama Indonesia itu kayaknya saya pernah dengar gitu ya. Tapi nggak tahu udah disetujui atau belum, itu dikecualikan. Tapi ya nggak apa-apa. Toh mereka juga berjuang untuk nama Indonesia. Banyak kok atlet-atlet Indonesia yang berjuang untuk nama bangsa lain gitu ya. Karena mereka pengen ada kesempatan itu. Ya salah satu contohnya dari cabang bulu tangkis ya. Karena kita besarnya di cabang itu. Kalau kita besarnya di cabang sepak bola, sama. Nanti atlet-atlet kita yang nggak bisa dipanggil oleh timnas kita,
banyak dipanggil oleh negara lain, itu hal biasa. Ya. Kalau menurut saya, itu sekali lagi pandangan saya sendiri. Ya mudah-mudahan nanti kita banyak mengekspor pemain ya. Karena Erick Thohir kemarin ya saya dengar di podcastnya Pak Arya Sinulinga ya. Erick Thohir nggak serta-merta menaturalisasi pemain untuk memang naturalisasi pemain ini untuk jangka pendek, tetapi dalam jangka panjangnya juga beliau kerjakan. Salah satunya ingin membuat liga U13, U15, U17 di setiap provinsi. Jadi bayangin kalau Pak Arya Sinulinga itu dia diberi tanggung jawab untuk Sumatera Utara. Nanti apabila tiap provinsi mempunyai timnas dalam tanda kutip ya, timnas provinsi ya, U13, U15, U17. Indonesia banyak timnas provinsinya, banyak loh. Banyak sekali. Toh nanti ada juga liganya, Liga U13, U15, U17 di tiap-tiap provinsi. Bayangin kita berapa provinsi? 38 kalau nggak salah kita sekarang. Banyak sekali. Kali berapa pemain itu? Nanti itu kalau udah jalan, saya yakin Indonesia akan menjadi negara besar dan penghasil pemain bola terbesar di dunia. Saya yakin karena kita negara gila bola. Banyak pemain-pemain yang pengen jadi pemain bola. Banyak anak-anak kita yang ingin menjadi pemain bola. Dan impact-nya itu akan sangat luar biasa apabila nanti sudah ada tim provinsi ya, dalam timnas provinsi dalam tanda kutip tercipta ya, U13, U15, U17, bahkan U19 provinsi gitu ya. Karena sekarang belum ada liganya. Nanti kalau sudah ada pasti banyak. Dan itu membutuhkan dana yang sangat besar gitu untuk membuat liga. Untuk membuat liga itu butuh dana besar. Besar sekali. Saat ini mungkin keuangan PSSI belum. Tapi saya yakin di tangan Pak Erick Thohir ya. Jadi mungkin dia akan banyak menarik investor di situ. Dan kalau itu sudah terjadi, ya udah, Indonesia akan jadi negara besar di dunia sepak bola. Ya mudah-mudahan ya dalam jangka pendek ya 5 tahun ke depan Indonesia bisa seperti itu. Ya selanjutnya adalah apakah mereka mau membuang tunjangan sosial mereka di negaranya begitu saja? Saya rasa tidak. Ya mungkin tidak. Benar, mungkin tidak akan rela ya membuang, tapi bisa jadi mereka juga nggak mempertimbangkan itu, bisa jadi karena cita-citanya. Bahkan Miss Hilgers kalau nggak salah kemarin itu saat diwawancara siapa gitu, jadi dia ngomong dia punya rencana kalau misalkan karirnya bagus dan nanti setelah udah memasuki masa pensiun, mau bermain di Indonesia, dan klub yang dia tuju adalah Bali United karena dia tahunya Bali United. Ya maklum ya, karena seperti walaupun tim-tim besar di Indonesia bukan Bali United ya, nggak hanya Bali United, ada Persib Bandung, Persija Jakarta dan lain-lain ya, tapi orang luar itu tahunya Bali, makanya Bali United. Dan mereka mungkin pikirannya selain bermain di Bali, mereka bisa berwisata pantai di Bali gitu. Ya itu wajar-wajar aja karena pemikirannya masih jauh. Nanti kalau misalkan sudah memasuki masa itu, mungkin dia sudah mengenal Persib, sudah mengenal Persija, sudah mengenal Borneo misalkan, sudah mengenal Madura, Persebaya, Persipura, PSIS Semarang, mungkin ada kemungkinan juga nggak membela Bali United. Nah, itu saya rasa begitu. Lanjut, apakah menurut Anda tidak lebih baik membina pemain kita dari mulai muda SD sampai dewasa? Katanya saya rasa demikian ya. Ya seperti yang tadi saya katakan ya, saya pernah dengar dari podcastnya Arya Sinulinga ya.
saat tamunya kalau nggak salah Yusan Nugraha kalau nggak salah. Jadi Erick Thohir sudah membuat rencana itu, mau ada Liga U13, U15, U17 dan berjenjang itu di provinsi, liga provinsi, bikin timnas provinsi dalam tanda kutip. Terus nanti ada liga nasionalnya. Nah, kalau itu terjadi ya saya harus ancuki 4 jempol ya, 4 jempol semuanya buat kepengurusan PSSI di bawah Pak Erick Thohir. Karena itu sangat sulit. Sangat sulit. Butuh biaya besar dan dukungan dana besar. Dukungan politik. Gak hanya ada kemauan gak ada dana, gak ada dukungan dari politik, gak bisa. Itu butuh dana besar. Dan makanya kalau Erick Thohir bisa jalanin itu, kita harus angkat 4 jari kita semuanya kasih ke kepengurusan PSSI era Erick Thohir, karena itu sangat berat. Ya, lanjut. Apakah tidak lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang atau seri dengan cara yang merendahkan martabat bangsa? Dia bilang saya malu. Lah, gimana ini? Ya terserah lah ya. Itu kan pandangan pribadi dari Bapak Peter Gonta ya. Tapi kalau saya nggak malu. Gimana dengan Anda? Kalian semua malu nggak timnas Indonesia bermain seri saat melawan Arab Saudi, bermain seri saat melawan Australia, mengalahkan Vietnam 2 kali? Apakah Anda malu? Saya tanya, Anda bangga atau malu? Tapi ya kalau tanya saya pribadi, ya saya bangga. Kalau kalian malu ya nggak apa-apa, namanya juga pandangan pribadi ya. Tapi ya itu terserah karena pandangan orang beda-beda gitu ya. Beliau mungkin pengennya semua yang bermain di timnas Indonesia adalah anak-anak muda kita yang lahir, besar dan dilahirkan dari penduduk asli Indonesia ya, entah itu suku Jawa, suku Sunda, suku Batak atau Papua, Maluku, semuanya ya yang lahir dan besar di Indonesia. Mungkin kan kita nggak tahu juga. Tapi kalau saya ya nggak malu. Walaupun nanti ya katakanlah ada siapa lahir di Inggris, besar di Inggris, gedenya membela timnas Indonesia, mau menjadi warga negara Indonesia, ya mereka punya hak karena kan orang tua mereka atau kakek nenek mereka juga dari Indonesia. Mereka punya hak juga untuk menjadi warga Indonesia. Misalkan nih kalian merantau ke Korea gitu ya, atau ke Jepang, tinggal di sana, punya istri orang sana, anak orang sana, pindah ke warga negaraan di sana, dan suatu saat kalian punya cucunya lihat kakek orang Indonesia, saya pingin deh membela timnas Indonesia biar buat bangga kakek saya, gitu kan seperti itu. Apa nggak boleh? Kakeknya misalkan pengen pulang lagi ke Indonesia, apa nggak boleh? Gitu. Kan mereka merantau ya, istilahnya merantau, tapi tetap punya hak sebenarnya. Mereka juga punya darah Indonesia, kakeknya punya darah Indonesia ya, daging dan darahnya itu dibuat di Indonesia. Apalagi sejarahnya ya, banyaknya pemain kita yang ada di Eropa karena sejarah kita yang dulu adalah dijajah oleh Belanda. Terus pada saat itu juga pada saat tahun 1950 kalau nggak salah itu terjadi eksodus ya, warga-warga Indonesia yang saat itu kan terjadi perang pasca kemerdekaan, dan mereka juga
pengen mencari kedamaian mungkin ke negara Eropa, salah satunya ke Belanda ya, ada yang ke Swedia ya, banyak kan ke Belanda ya. Tapi oke lah, itu sejarah ya. Ya saya tidak menyalahkan Pak Peter Gonta, cuman ini pandangan pribadi saya, itu pandangan beliau gitu kan ya, terserah, karena masing-masing punya pembenaran sendiri-sendiri ya. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak menjadi perdebatan yang serius ya. Cuman jangan sampai kita juga mengejustifikasi, oh dia yang benar, kita yang salah, atau sebaliknya kita yang benar, mereka yang salah. Nggak usah. Yang penting kita tetap mau bagaimanapun juga dukung timnas Indonesia, karena apa yang mereka bawa adalah lambang Garuda di dada mereka. Apa yang mereka nyanyikan adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan saya yakin semua, siapa yang gak bangga lagu kebangsaannya dinyanyikan di luar negeri untuk membanggakan bangsa dan negara kita, saya rasa semuanya bangga lah. Nggak usah diperdebatkan masalah itu. Oke, sekian, terima kasih. Salam olahraga.